Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Pasien Rumah Sakit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah sakit, apa sih yang ada di bayangan kalian tentang tempat satu ini? Memang aku sendiri tak pernah merasa nyaman ketika harus bersinggungan dengan rumah sakit. Selain bau obat-obatan, suara regan dari pasien juga sering membuatku tidak tenang. Tapi disinilah aku sekarang, terbaring lemah karena penyakit tipes yang kuderita. "Bapak, ada keluhan hari ini?" tanya seorang suster yang sedang mengecek kondisiku. Ya, memang nasib ketika bekerja di perantauan, saat sakit dan harus dirawat inap, tidak ada keluarga yang menunggu. Bukan berarti mereka tak peduli, akan tetapi jarak yang harus ditempuh terlampau jauh. Alhasil, hanya teman-teman seperjuangan yang mencoba menghibur dengan sesekali menengok dikala mereka memiliki waktu senggang. "Enggak sus, kapan ya saya bisa pulang?" kataku, sambil menatap wanita baru baya dengan wajah keibuan itu. "Nanti setelah kondisinya membaik ya pak, infusnya sudah saya ganti. Nanti kalau ada apa-apa, panggil saja," ucapnya tersenyum. 2 hari sudah aku berada di tempat ini. Memang ketika siang hingga sore hari, suasana rumah sakit terbilang ramai dengan adanya jam kunjungan dan juga aktivitas lainnya. Akan tetapi, ketika jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, suasana akan benar-benar terasa berbeda. Seolah rumah sakit ini merupakan sebuah bangunan terbengkalai. Kadang suasana yang sunyi terpecahkan dengan suara regan kesakitan pasien, atau suara obrolan-obrolan kecil dari suster dan dokter yang sedang melewati pintu bangsal. Hanya untuk sekedar info saja, bahwa kamar yang kugunakan hanya bisa dipakai maksimal 2 pasien. Awalnya, aku hanya seorang diri di kamar inap ini. Hingga pada hari kedua aku dirawat, tampak kamar sebelah mulai dibersihkan dan dirapihkan. Benar saja, tidak lama ada seorang pasien yang sudah cukup tua dibawa masuk ke dalam dan dibaringkan di kamar tersebut. Keadaannya sepertinya tidak cukup baik, tapi aku mencoba untuk tidak menghiraukannya. Malah justru aku merasa beruntung, setidaknya ada teman untuk menemaniku. Aku ingat waktu malam pertama aku opname di tempat ini. Kudapati keran air yang berada di kamar mandi tiba-tiba hidup, dan pintu yang terbuka dengan sendirinya. "Sendirian mas, gak ada yang jagain," ucap seorang ibu-ibu paruh baya yang membuyarkan lamunanku. "Enggak bu, maklum perantau," jawabku sopan, walau dengan suara yang masih lirih karena kondisiku yang belum begitu bertenaga. Ibu-ibu itu mengangguk. "Nanti kalau ada apa-apa, bilang saya ke papa mas. Saya Marni. Ini bapak saya sudah seminggu ini, dia panas gak turun-turun. Untung masih sempat dibawa ke sini," ucap Marni. "Iya bu, makasih. Saya Amir. Jadi bapak sakit apa bu?" tanyaku lebih lanjut. Setelah itu, baru ku ketahui kalau memang bapak dari Bu Marni ini memiliki riwayat penyakit lambung akut.
Tapi memang belum diketahui secara pasti kenapa kondisinya bisa drop seperti ini. Mereka masih menunggu hasil pemeriksaan. Tak terasa waktu berlalu dengan cepat. Sore berganti menjadi malam. Aku sudah tertidur pulas karena efek obat yang kuminum. Tiba-tiba saja aku tersentak karena mendengar teriakan wanita. Kulihat Bu Marni berlari menuju pintu dan memanggil dokter di ruangan jaga. Malam itu, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bapak dari Bu Marni dinyatakan meninggal dunia. Aku mencoba memejamkan mata dan tidak memikirkan hal lainnya. Suara tangis masih terdengar dari kamar sebelah. Bahkan jenazahnya pun belum dipindahkan ke kamar mayat. Ada sedikit rasa takut yang muncul di dalam hatiku. Ingin sekali aku segera pergi dan beranjak dari tempat ini. Sudah beberapa waktu lalu jenazah dipindahkan ke kamar mayat. Ruangan yang kugunakan sekarang ini benar-benar terasa sepi. Tirai yang membatasi kamarku dan kamar sebelah entah kenapa masih terbuka. Seketika bulu kuduku meremang. Ketakutan menyelimutiku. Ingatan tentang tangis Bu Marni dan saat jenazah melintas di depanku begitu melekat di kepala. Tidak tahan dengan apa yang aku pikirkan, segera aku memanggil suster. "Kenapa, Pak?" ucap suster. Sesekali dia mengecek kondisi tubuhku dan juga infus berada di sisi kamar. "Sus, saya bisa pindah ruangan?" jawabku memelas. Suster seketika diam dan melihatku. "Maaf Pak, untuk saat ini belum bisa. Dan ini sudah malam Pak. Bagian administrasi juga sudah tutup," ucapnya tersenyum. Kini dia mengerti kenapa aku memanggilnya buru-buru. Bukan karena keluhan dari penyakit yang sedang kuderita, tapi karena rasa takut yang semakin lama semakin besar menyelimutiku. Kembali aku mencoba untuk menutup mataku agar bisa tertidur. Jam masih menunjukkan pukul 1 dini hari, yang berarti subuh masih lama. Krek! Suara derit kasur seolah sedang dinaiki seseorang. Aku yang mendengar hal itu hanya bisa menahan nafas. Jantungku berdebar-debar sampai suara terdengar ke telingaku. Batinku terus berzikir agar apapun yang ada di sebelahku segera pergi. Sudah beberapa waktu aku diam, tidak bergerak. Tidak berani membuka mata dan memastikan siapa yang sedang menaiki kasur. Padahal sedari tadi aku tidak mendengar pintu terbuka dan tidak mungkin jika itu adalah angin karena semua jendela sudah ditutup. Ketika aku sudah mulai tenang, mencoba membuka mata dan melihat ke arah sebelah, tidak ada siapapun di sana. Sejenak aku diam dan berpikir mungkin itu hanya halusinasiku saja karena merasa takut yang berlebihan. Aku mencoba bangkit berdiri. Sudah sedari tadi aku menahan ingin buang air kecil. Pelan aku berjalan menuju kamar mandi dengan membawa besi pengait infusku. Baru aku membuka pintu kamar mandi, seketika bulu kuduku kembali meremang. Suara itu muncul lagi, seolah ada pasien yang sedang tidur di atasnya. Tak mau berpikiran macam-macam, segera aku masuk ke dalam untuk menuntaskan hajatku. Sedikit lebih lama, aku berada di dalam kamar mandi. Ada rasa ketakutan yang muncul saat aku hendak beranjak dari dalam kamar mandi. Aku masih merasa was-was. Bagaimana jika nanti saat diriku melewati kamar itu, ternyata ada sosok kakek-kakek yang kulihat tadi siang. Buru-buru aku membasuh muka dan mencoba menghilangkan pikiran tersebut.
Aku kembali berjalan menuju ranjang tidurku. Tidak kudapati seorang pun, bahkan kamar sebelah juga masih kosong. Mungkin karena baru saja ada yang meninggal di atasnya, membuat suasana menjadi sedikit tak enak. Rasanya ruangan ini begitu singgup dan menyesakkan. Saat sudah berada di kamar yang kugunakan, segera merebahkan badanku. Kembali aku mencoba untuk tidur, tetapi tetap saja mata ini tidak kunjung terlelap. Pikiran-pikiran liar masih saja hinggap di kepalaku. Tak henti-hentinya meminta untuk mengecek kamar sebelah, seolah ingin memastikan bahwa di sana tidak ada apa-apa. Karena rasa penasaran yang tinggi, akhirnya aku membuka mata. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana benar-benar sepi kali ini. Aku menghela nafas dalam-dalam dan menengok ke arah samping, menuju kamar yang tadi siang dipakai oleh kakek-kakek itu. Namun sekarang kamar itu tidak kosong, melainkan ada seorang yang sedang duduk dengan pandangan kosong menatap ke depan. Aku shock. Aku tidak bisa menggerakkan seujung senti pun badanku. Teriak pun aku tidak bisa, seolah dia menyadari bahwa aku sedang menatapnya. Pelan dia menolehkan kepalanya. Dia tersenyum saat melihat ke arahku. Wajah pucatnya begitu mengerikan. Sejurus kemudian, tiba-tiba saja sosok tersebut menghilang. Seketika tubuhku bisa digerakkan. Aku langsung berteriak kencang, memanggil suster. Kuceritakan apa yang terjadi dan meminta untuk pindah kamar saat itu juga. Namun mereka tetap tidak bisa menyediakan tempat tersebut. Hingga dokter memberikan satu tindakan karena aku masih terus bersikukuh dan berbicara dengan nada keras, takut mengganggu pasien lain dan juga keselamatanku. Dokter memberikanku entah obat penenang atau obat tidur, aku pun tidak tahu. Dalam beberapa detik saja, rasa kantuk muncul dan aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun keesokan harinya. Ingatan yang muncul tentang kejadian semalam seolah seperti mimpi. Namun, saat ku dapati nama pasien yang masih tertera di papan tulis kecil di atas kamar sebelah, aku tersadar bahwa itu bukan hanya sebatas mimpi belaka. Kembali aku memanggil suster dan meminta untuk pindah kamar. Aku bersikeras, walau hanya pindah ke kelas A, aku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Siang itu, aku dipindahkan ke bangsal A, dengan ruangan yang hanya bisa digunakan untuk satu pasien saja. Sedangkan saat malam, aku meminta salah satu teman yang sudah dekat denganku untuk menemani hingga pagi menjelang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.